Tetapi coba kita pikirin, di Amerika orang nyolong berapa menit sekali udah terjadi kriminal gitu kan. Iya. Coba diterapkan misalnya, kejahatan itu bakal langsung anjlok turun, atau tetap, atau naik. Ya di Jepang nggak pakai potong tangan, salah satu negara teraman di dunia. Waduh, Tadi dulu, ya. ini berat lagi nih. Iya, iya, iya. Cuma dikit-dikit aja tapi langsung Iya, baik, critical baik. hit. Oke. Maaf ya, ya. Tapi tapi kan nggak menjawab pertanyaan nih, belum. Loh, Iya, enggak, belum, menjawab kok. Jadi gini kok, kalau buat saya secara pribadi, tapi ini intensinya untuk diskusi ya kok. Iya, Intensinya iya. untuk diskusi, untuk bertukar pikiran. Hmm. Kalau buat saya tuh sebenarnya memang dalam menegakkan hukum, itu ada dua metode yang digunakan kok, secara umum. Orang pengalaman dengan hukum. Orang hukum ya, orang hukum ya. Bukan, bukan orang hukum, orang pengalaman di hukum. Saya bukan orang hukum, tapi saya pernah langsung di dalam lembaga pemasyarakatan. Di dalam lembaga hukum ya. Iya, iya. Silakan. Jujur ya, jujur. Iya, ya. orang yang mengalami kok. Iya. Iya kan? Ya mungkin ini secara menurut asumsi saya aja yang masih banyak kekurangan dan masih banyak harus belajar. Jadi sebenarnya dalam menegakkan hukum tuh ada dua kurang lebih secara umum yang biasanya dipakai. Satu adalah dengan rasa takut dan satu adalah dengan pengertian kenapa itu tidak boleh dilakukan. Oke, ada dua metode. Ya. Ya, Dua-duanya efektif. Dua-duanya efektif. tergantung. Nah, kalau gua ngelihatnya, Bang Denny, dua-duanya efektif. Maksud gua kayak misalnya di Cina itu, saat koruptor itu diancam hukuman mati, memang pada akhirnya angka korupsi di sana sangat kecil. Anjlok. Bukannya tidak ada, tapi sangat kecil. Kecil turun. Cuman kan pertanyaannya begini, apakah orang yang mengikuti hukum tersebut tidak melakukan tindak korupsi Atas dasar. karena takut atau karena dia mengerti Itu bahwa maksudnya. korupsi itu tidak boleh. Nah, sekarang aku balikin lagi ke Jepang gitu. Di Jepang itu kan tidak memakai hukum seperti di yang tadi Kok bilang tadi ya, tidak memakai hukum. Saya rasa yang mereka lakukan adalah ketimbang dulu kan Jepang juga pernah mengalami sebuah masa di mana mereka sangat keras kok. Bahkan mereka itu budayanya itu kalau misalnya mereka merasa gagal dalam satu tanggung jawab, pejabatnya tuh mundur dengan sendirinya tanpa harus disuruh mundur oleh senat atau bahkan bunuh diri. Ya, bahkan pada masanya Kiri, gitu. ya. Berarti kan sebenarnya permasalahannya adalah entah apapun kepercayaan orang Jepang yang berhasil mereka lakukan adalah mereka berhasil menanamkan pemahaman soal tanggung jawab